Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan satu buah video mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat. Nah, ini salah satu materi yang saya pergunakan untuk mengajar kelas 8 ya, kelas 8 semester genap di kurikulum 2013 di Satuan Pendidikan Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jombang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat. Oke, kita bagi materi yang kita bahas kali ini menjadi tiga hal ya. Yang pertama, adanya daya tarik, dan yang kedua revolusi industri, dan yang ketiga adanya motivasi 3G. Nah, ini yang menjadi faktor dari kedatangan bangsa Barat yang akan kita bahas kali ini. Nah, yang pertama adanya daya tarik oleh Indonesia. Nah, yang pertama rempah-rempah. Jadi bangsa Indonesia ini punya kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa Barat, tentunya dalam hal rempah-rempah. Nah, luar biasanya di sini rempah-rempah Indonesia itu sangat melimpah dibandingkan dengan rempah-rempah yang ada di bangsa Barat sana. Kenapa demikian? Karena Indonesia mempunyai 2 musim, berbeda dengan mereka yang mempunyai 4 musim. Orang Indonesia bisa menjalankan, bisa menanam, bisa bertani, menjalankan aktivitas pertanian sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun bisa menghasilkan tanaman, entah itu musim kemarau maupun penghujan, gitu ya. Berbeda dengan bangsa Barat, mereka ada 4 musim. Mereka ada musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin. Nah, sekarang aku contohkan. Kalau misalnya musim dingin dan turunlah salju. Nah, kalau turun salju otomatis aktivitasnya berhentilah mereka tidak bisa menjalankan aktivitas. Bagaimana mau menanam, mau aktivitas saja udah susah. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi mereka kalau misalnya musim dingin, musim salju, nggak bisa menjalankan pertanian gitu. Beda dengan Indonesia. Nah, itu sama saja dengan kalau misalnya musim gugur, sama demikian juga. Nah, itu. Nah, mereka di sana menginginkan rempah-rempah yang melimpah di Indonesia dalam segi untuk tujuan perdagangan. Nah, di sana itu mereka berdagang. Mereka mencari bahan mentah, datanglah mereka ke sini, gitu ya. Nah, rempah-rempah buat mereka dipakai buat apa? Nah, rempah-rempah biasa dipakai oleh mereka untuk obat-obatan yang pertama. Terus bisa juga buat bahan penyedap masakan. Terus bahan pengawet, gitu ya. Jadi rempah-rempah itu sangat diperlukan oleh mereka. Nah, maka demikian mereka datanglah ke Indonesia nyari rempah-rempah. Jadi itu ya. Nah, yang kedua, karena adanya revolusi industri. Nah, apa itu revolusi industri? Sebelumnya kita harus tahu apa itu revolusi industri. Nah, jadi revolusi industri itu adalah perubahan. Jadi kata kuncinya perubahannya. Berevolusi, perubahannya cara produksi. Nah, cara produksi mereka yang awalnya memakai tenaga manusia lalu berubah menjadi tenaga mesin. Jadi yang awalnya pakai tenaga manusia ataupun hewan lalu berubahlah memakai tenaga mesin. Nah, itulah revolusi industri. Kayak gitu. Nah, adanya peningkatan mesin industri ini yang awalnya dari manusia atau hewan lalu menjadi mesin, tentunya membuat dampaknya positif. Nah,
bahan lagi. Lalu butuh bahan lagi, apa yang mereka lakukan? Datanglah mereka ke Nusantara. Ini kayak gitu ya. Tapi revolusi industri bukan cuman dari mesinnya aja, tapi juga ditemukannya kompas, ditemukannya mesin uap juga masuk ke revolusi industri. Navigasi juga. Jadi itu meningkatnya teknologi dalam memproduksi. Jadi revolusi industri yang menjadi latar belakang datangnya bangsa barat ke Nusantara. Nah, lalu yang terakhir, motivasi 3G. Nah, ini dia motivasi mereka datang ke Nusantara. Apa itu 3G? Gold, glory, dan juga gospel. Maaf, ini ada foto unta yang kurang relevan dengan pembelajaran, tapi apa sih foto unta aja biar estetik. Padahal unta itu timur ya, bangsa timur biasanya, unta timur tengah gitu. Kalau barat harusnya bukan unta gak sih? Ini nih salah gambar ya, tapi gak apa-apa. Gold, glory, dan gospel. Apa itu gold? Gold adalah kekayaan. Nah, jadi mereka carilah kekayaan di sini. Itu dia motivasi mereka, tujuannya mereka. Salah satunya adalah dengan adanya ini gold. Lalu yang kedua, glory. Seperti glory adalah kejayaan. Kejayaan dalam hal apa? Dalam hal mereka juga ingin memperluas wilayah sebenarnya. Jadi adanya glory. Lalu yang terakhir, gospel. Mereka keyakinan apa? Keyakinan Nasrani. Nah, terima kasih sudah menonton. Itu dia sedikit video yang dapat saya bagikan mengenai bab 4 subbab 1. Jadi subbab pertama yang awal gitu ya. Yang paling awal mengenai latar belakang kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Jadi kurang lebihnya ada 3 itu ya. Jadi kesimpulannya, latar belakang kedatangan bangsa barat ke Nusantara, yang pertama adanya kekayaan yang dimiliki oleh orang Indonesia, yaitu ya rempah-rempah. Itu yang paling utama, itu latar belakangnya. Terus yang kedua tadi apa? Adanya revolusi industri. Nah, adanya revolusi industri yang kedua. Terus yang ketiga tadi adanya motivasi 3G. Jadi itu dia. Untuk bab subbab 1 saya rasa ini masih cukup mudah, cukup bisa dipahami ya oleh siswa-siswa. Terima kasih sudah menonton sumber belajar yang pertama saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.